Sabda TV. Kemudian yang kedua, anna man ahdatsa fi sholati fa sholatuhu batilah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang kedua, orang yang berhadas dalam sholat maka sholatnya batal. Ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat kemudian batal, buang angin, maka sholat kita batal. Ya. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan banyak sekali faedah. Tadi satu, bahwa sholat tidak sah dan tidak diterima kecuali dengan bersuci. Kemudian yang kedua, orang yang sholat kemudian di tengah-tengah sholat dia berhadas, maka sholatnya batal. Faedah yang ketiga, anna man shalla bi ghairi tahur fa sholatuhu batilah sawa'un kana dzakiran aw nasiyan aw jahilan. Bahwa orang yang sholat dengan tanpa suci maka sholatnya batal, baik dia ingat atau lupa atau bodoh. Ya. Ada orang sholat sengaja tidak wudu, maka sholatnya tidak diterima. Ada orang lupa, ya, sholat zuhur tapi lupa wudu, maka sholatnya tidak diterima. Ada orang jahil hukum tentang wudu, dia sholat saja, sah tidak sholatnya? Tidak diterima. Ya, ini wudu penting sekali. Dan hadas adalah sifat yang ada pada seseorang, apabila dia mendapatkannya, maka sifat tersebut melarang atau menghalangi orang dari sholat. Ya. Makanya aneh kalau ada orang, ikhwah yang Allah muliakan, dia sudah umroh, ya, dan Masya Allah, ya, dia sudah punya jabatan tinggi, umroh sama ikhwah kita, kemudian teman kita dengar dia buang angin, sholat aja. Kemudian ketika ditegur, Pak, tadi kan bukannya buang angin, dengar, emang kentut itu batalkan sholat, batalkan wudu. Nah itu, ya. Ini masih ada yang nggak ngerti seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, annal wudu la yajibu likulli sholah. Wudu tidak wajib untuk setiap sholat. Seandainya salah satu di antara kita sholat maghrib, kemudian duduk di masjid sampai isya, tidak batal, maka boleh langsung sholat isya dengan wudu maghrib. Ya. Begitu juga kalau misalkan salah satu di antara kita sholat maghrib di masjid, kemudian pulang ke rumah, makan minum batalkan wudu? Tidak. Kecuali makan daging onta, nanti kita bahas insyaallah. Ya. Kemudian sikat gigi atau kumur-kumur, pergi lagi ke masjid dengan wudu maghrib, maka boleh. Tapi gimana kalau kita mau wudu lagi? Jawabannya boleh, dan itu sunnah. Namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, tapi tidak wajib. Tapi boleh. Ya, boleh kita sholat isya dengan wudu maghrib atau bahkan dengan wudu zuhur, dengan wudu asar kalau belum batal, atau dengan wudu zuhur kalau belum batal. Ya. Berikutnya yang kelima, anna sholata la budda an yataqaddamaha at-tahara min al-hadathi al-asghari wal hadathil akbar. Jadi sholat itu harus didahului dengan suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Ya. Jadi hadas itu ada dua kan? Hadas kecil, hadas besar. Mensucikan diri dari hadas kecil dengan berwudu. Mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi junub, mandi besar. Ya.